Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Marsuka, NIM 10540111239, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal mid semester. Pertanyaan pertama, definisi kepanduan Hizbul Wahdan dan Pramuka. Definisi Hizbul Wahdan dan Pramuka pada dasarnya, HW dan Pramuka sebagai gerakan kepanduan adalah sama tujuannya, yaitu mendidik anak-anak bangsa. Namun yang membedakan HW dan Pramuka, HW menekankan pada kepanduan Islami dengan aspek menerapkan akidah Islam dalam setiap kegiatan kepanduan. Kepanduan HW adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kepanduan putra maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. HW yang artinya pembela tanah air adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Kepanduan adalah sistem pendidikan luar sekolah dan sekolah yang membina watak anak, remaja, pemuda dan dengan metode menarik, menyenangkan dan menantang. Kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian yang khusus, bertujuan untuk mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, berani, dan suka menolong sesama. Pertanyaan kedua itu menjelaskan tentang logo, moto, dan jati diri kepanduan Hizbul Wahdan. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1918 Masehi atas prakarsa KH Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. HW berasaskan Islam. HW didirikan untuk menyiapkan dan membina anak remaja dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlak karimah dengan tujuan mewujudkan pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Moto simbol HW diambil dari Al-Quran dan surah Al-Maidah dan Al-Baqarah 148, yaitu fastabiqul khairat, dapat diartikan sebagai berlomba-lomba dalam melakukan hal-hal kebaikan. Undang-undang pandu HW, yang pertama itu pandu Hizbul Wahdan itu dapat dipercaya. Yang kedua, pandu Hizbul Wahdan itu setia dan teguh hati. Yang ketiga, pandu HW itu siap menolong dan wajib berjasa. Yang keempat, pandu HW itu cinta perdamaian dan persaudaraan. Yang kelima, pandu HW itu sopan santun dan perwira. Yang ketujuh, pandu Hizbul Wahdan itu siap melaksanakan perintah tanpa membantah. Yang ke-8, pandu HW itu sabar dan pemaaf. Yang ke-9, pandu HW itu teliti dan hemat. Yang ke-10, pandu HW itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Janji pandu HW yaitu mengikat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Yang pertama itu setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, undang-undang, dan tanah air. Yang kedua, menolong siapa saja yang mampu saya tolong. Yang ketiga, setia menepati undang-undang pandu HW. Simbol HW adalah sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya terdapat tulisan
HW adalah kepanduan Islam, artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh HW adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Yang ketiga itu menyebutkan kode kehormatan pandu HW, tingkat pandu atfal, dan pandu pengenal. Kode kehormatan merupakan janji, semangat, dan akhlak pandu HW baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kode kehormatan pandu HW terdiri dari janji pandu HW, yaitu diucapkan secara sukarela oleh calon anggota ketika dilantik menjadi anggota dan merupakan komitmen awal untuk melibatkan diri dalam menepati janji tersebut. Pengucapan janji selalu diawali dengan basmalah disambung 2 kalimat syahadat berikutnya. Undang-Undang Pandu HW merupakan ketentuan moral untuk dijadikan kebiasaan di dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlak mulia. Nah, kode kehormatan pandu HW diucapkan saat pelantikan anggota, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang diatur dalam buku Peraturan Dasar Kode Kehormatan bagi Pandu Atfal. Nah, adapun janji atfal yaitu yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, yaitu yang kedua mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Selalu menurut undang-undang atfal dan setiap hari berbuat kebaikan. Nah, undang-undang atfal yaitu 1. Atfal itu selalu setia berbakti pada ayah dan bunda. 2. Atfal itu selalu berani dan teguh hati. Kode kehormatan bagi pandu pengenal dan pandu penghela dan penuntun. Janji pandu HW mengingat harga syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan bersungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menepati undang-undang pandu HW. Dan keempat yaitu undang-undang HW. Dan keempat yaitu menyebutkan prinsip dasar kepanduan HW. Gerakan kepanduan HW memiliki 3 prinsip dasar. Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dan pendidikan lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip dasar yang penyelenggaranya itu pengamalan akidah Islam, pembentukan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, dan pengamalan kode kehormatan pandu. Kode kehormatan juga merupakan landasan pembinaan anggota untuk mencapai maksud dan tujuan HW. Kode etik gerakan pramuka yaitu kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Prinsip dasar kepramukaan adalah 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama makhluk hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dan kelima itu menyebutkan metode kepanduan HW. Metode kepanduan HW yang digunakan adalah yaitu metode yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Ketiga, sistem beregu. Keempat, kegiatan yang menantang dan menarik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.